Untuk memulai sebuah bisnis, Anda bisa gunakan dua pendekatan berbeda, yaitu yang pertama adalah Anda gunakan pendekatan berdasarkan kondisi pasar, ketersediaan pasar, atau Anda gunakan pendekatan berdasarkan produk yang Anda miliki. Nah, jadi pendekatannya akan sangat berbeda untuk dua jenis bisnis ini. Yang pertama adalah bisnis yang itu digerakkan oleh market ataupun pasar. Kemudian ada bisnis yang digerakkan oleh produk. Nah, sekarang, apa bedanya dan bagaimana cara kita menyikapi kedua hal ini? Mana yang lebih baik? Nah, sebelum saya bahas mana yang lebih baik ataupun apa baiknya yang dilakukan bagi kita yang baru mau memulai bisnis, kita bedakan dua hal ini. Bisnis yang digerakkan oleh market artinya apa? Bisnis ini diciptakan, dibangun dengan menganalisa terlebih dahulu adakah pasar bagi apa yang akan kita tawarkan nanti. Adakah konsumen bagi apa yang akan kita sasar nanti gitu. Nah, jadi kita melihat pasar dulu itu. Contoh misalnya seperti ini. Bisnis yang digerakkan oleh pasar itu misalnya kita mau bisnis kuliner. Nah, kalau kita mau bisnis kuliner dan kita mau masuk dengan pendekatan pasar, maka yang kita lihat adalah pasar yang ada di sekitar kita itu mereka menyukai produk apa. Apa yang mereka senangi itu, apa yang paling banyak mereka beli. Maka dengan tahu apa yang paling mereka sukai, mereka beli, mereka gunakan, kita cukup menghadirkan produk itu. Contoh, misalnya seperti ini. Sekarang lagi tren itu. Pasar itu senang dengan yang namanya ayam geprek. Maka karena sudah banyak orang yang tahu ayam geprek, sudah banyak orang yang suka ayam geprek, maka bisnis yang digerakkan oleh pasar itu akan menghadirkan ayam geprek. Kenapa ayam geprek? Karena ya ayam geprek yang sudah disukai orang dan banyak orang beli gitu. Sedangkan kalau kita berbisnis dan kita ingin bagaimana, kita tidak digerakkan oleh pasar, tapi kita digerakkan oleh produk, maka yang kita lakukan adalah kita create dulu produk. Kita rancang dulu produk yang menurut kita bagus, menurut kita baik, menurut kita ini bakal jadi sesuatu yang baru untuk menjadi solusi bagi masalah yang ada. Barulah kemudian kita carikan pasarnya. Nah, jadi kita carikan pasarnya. Jadi kalau contohnya misalnya di beberapa daerah kuliner sate kelinci itu adalah hal yang tidak lazim. Tapi misalnya kita senang dengan sate kelinci dan kita tahu berbagai macam manfaat dari sate kelinci dan kita pengen bagaimana ketika misalnya orang di sekitar kita tahu manfaatnya, mereka kemudian tertarik untuk mengkonsumsinya. Maka yang kita lakukan adalah kita create bisnis sate kelinci dan kemudian barulah kita carikan pasar. Nah, dua pendekatan ini itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Kalau pendekatan pertama, pendekatan kita buka bisnis yang itu didasarkan oleh pasar, plusnya adalah saat kita buka bisnis itu sudah jelas ada peminatnya, ada pembelinya, ada yang suka dengan produk itu. Sehingga kita tidak perlu susah payah untuk mengedukasi pasar, mengajarkan pasar tentang produk kita. Ya, kalau misalnya contoh, sekarang ada yang buka ayam geprek, maka biasanya akan sangat mudah untuk kemudian kita melakukan sebuah penetrasi pasar di mana ya cukup promosi saja, orang akan datang untuk mencoba ayam geprek kita. Kalau ayam geprek kita lebih enak dibandingkan dengan ayam geprek yang sudah ada sebelumnya, maka kita akan dengan mudah untuk bagaimana bisa meraih hati konsumen dan kemudian membuat mereka
beli ayam gepreknya bukan lagi di tempat lain, tapi di tempat kita. Tapi kalau misalnya ternyata ayam geprek yang kita buat itu ternyata tidak lebih baik dari ayam geprek yang ada sebelumnya, maka yang terjadi ya bisa jadi setelah orang mencoba ayam geprek kita, mereka tidak akan datang mencoba lagi. Nah, kelemahannya dari pendekatan bisnis berdasarkan pasar ini adalah pesaingnya banyak. Pesaingnya banyak. Kenapa? Karena ya sudah pasti karena banyak yang berbisnis hal yang sama, otomatis kita harus saingan itu. Cari cara bagaimana kemudian kita bisa lebih unggul, kita bisa lebih baik dibandingkan kompetitor kita. Ya. Ya karena tadi kita mau bisnis ayam geprek, ya otomatis ya saingan kita adalah ayam geprek terdahulu, ataupun misalnya tidak harus ayam geprek sih, ayam crispy pun bisa jadi saingan kita karena kita bersaing di kuliner dengan bahan baku ayam. Dan ya persaingan akan sangat-sangat tinggi dalam hal ini. Nah, itu plus dan minusnya ya. Kalau minusnya kalau kita misalnya berbisnis berdasarkan pasar. Nah, sedangkan kalau plus dan minusnya berbisnis kalau kita mendasarkannya pada produk adalah dari positifnya dulu. Positifnya kalau kita kemudian masuk ke pasar, jualan ataupun menyediakan jasa yang itu belum ada yang menawarkan, belum ada yang jualan, maka yang menjadi plusnya adalah kita bisa menjadi market leader. Kita bisa menjadi satu-satunya pebisnis di bidang itu. Kita bisa menjadi satu-satunya penyedia jasa di bidang itu. Dan itu akan membuat kita akhirnya apa? Menjadi satu-satunya solusi buat masalah itu. Dan orang dari mana-mana akan datang kepada kita. Karena yang bisa menjadi solusi bagi masalah mereka hanya kita gitu. Hanya saja pendekatan ini itu juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Karena biasanya kalau kita create produk dan produk itu belum ada sebelumnya, maka banyak yang belum tahu itu. Banyak yang belum mengerti, banyak yang belum mungkin menyadari itu baik, bahkan misalnya mungkin teredukasi bahwa itu bisa menjadi solusi. Sehingga tantangan terbesar kalau kita misalnya berbisnis dengan pendekatan produk adalah kita harus banyak-banyak edukasi, kita harus banyak-banyak promosi, kita harus banyak-banyak memperkenalkan produk kita, layanan kita kepada orang banyak sehingga mereka kemudian mau mencoba, mau kemudian menggunakan dan akhirnya loyal dengan apa yang kita tawarkan. Nah, jadi paling tidak sekarang Anda punya gambaran itu, bahwa kalau mau berbisnis itu kita bisa gunakan dua pendekatan. Apakah saya cari dulu pasarnya, tentukan mana bisnis yang pasarnya banyak, kemudian saya sediakan produk. Ataukah saya misalnya bikin produk dulu, ide yang kira-kira belum pernah ada, untuk kemudian saya ciptakan dan setelah itu saya tawarkan. Nah, apapun pilihan Anda, maka itu kembali lagi tinggal tergantung kita mau eksekusinya seperti apa. Kita mau jalaninya seperti apa. Nah, sekarang untuk memulai bisnis bagusnya yang mana? Market driver atau product driver? Nah, kalau untuk memulai bisnis ya Anda bisa misalnya mulai dari market driver. Mulailah dari cari dulu pasarnya, ya. Cari dulu pasarnya, pastikan bahwa apa yang kemudian Anda tawarkan nanti itu haruslah sesuatu yang betul-betul dibutuhkan banyak orang. Artinya apa? Sekarang misalnya mungkin kalau market driven berarti apa? Anda cari yang banyak di sekitar Anda ini siapa? Kalau misalnya contoh ya, yang banyak di sekitar Anda adalah anak-anak muda, mahasiswa. Nah, ini mereka adalah market yang potensial buat Anda. Kemudian Anda cari tahu masalah mereka apa. Apa masalah yang mereka hadapi? Apa hal yang mereka senantiasa cari solusinya? Contoh misalnya, masalah
mahasiswa itu adalah karena sekarang kampus mewajibkan ya, beberapa prodi itu sudah mulai mewajibkan untuk mahasiswanya itu punya nilai TOEFL, maka secara otomatis mereka butuh untuk punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, berarti apa? Marketnya sudah ada, kemudian Anda lihat, oke, sudah ada sih sebenarnya lembaga bahasa Inggris. Tinggal yang kemudian Anda butuh lakukan adalah Anda buat apa keunikan, apa hal berbeda, apa hal yang menjadi ciri khas dari kursus bahasa Inggris yang Anda hadirkan. Maka meski misalnya Anda terjun di market yang itu sudah ada pasarnya, sudah ada pemainnya, tapi yang terjadi adalah Anda tetap bisa kemudian bersaing dengan baik karena Anda punya inovasi di situ. Anda punya kreativitas untuk menghadirkan hal baru di bidang itu. Nah, membangun bisnis dengan memulai terlebih dahulu dari produk itu bisa sangat baik dilakukan ketika misalnya kita punya cukup banyak modal ya untuk try and error, untuk edukasi market, untuk promosi. Tapi kalau misalnya kondisi kita misalnya secara budget itu terbatas, maka mulailah dengan pendekatan pasar. Hanya saja pesan saya terakhir adalah seperti ini. Jangan sampai ketika misalnya Anda membangun bisnis dengan mendasarkannya pada kebutuhan pasar, Anda kemudian akhirnya terjebak bukannya menjadi entrepreneur, tapi menjadi pedagang. Caranya, kuncinya adalah tadi, walaupun nanti kemudian Anda lihat dulu pasarnya apa, ketersediaan pasarnya seberapa besar, kemudian Anda ciptakan produk, Anda tetap terus lihat apalagi yang bisa dipenuhi dari pasar tersebut. Kemudian, Anda berinovasi. Ciptakan hal-hal baru untuk menunjang bisnis yang sudah Anda bangun. Oke? Demikian video kita pada sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ronald Huta Galung. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.